perwakilan dari wanita di PPP itu pembangunan manusia Pancasila, program pembangunan manusia Pancasila. Temanya kalau tidak salah itu peranan wanita ya mendukung pria dalam berkebangsaan. Dari mana ini? Dari Madinatul Ilmi Depok ya. Ya. Itu bagus ceritanya, jadi kita pada ngerti bahwa Kartini itu yang sekarang ini lebih digencarkan itu emansipasinya. Sekolahnya harus sama dengan pria, harus derajat, pekerjaannya di mana pria itu bisa nyupir bis, wanita harus bisa, gitu kan? Pria bisa jadi pilot, wanita juga selalu fisiknya, lahiriahnya yang yang diemansipasikan, yang diperjuangkan. Namun kalau dari cerita Kartini tadi ternyata dia batinnya, benar nggak? Sedih, batinnya dipingit, gitu. Itu apakah saat ini perjuangan Kartini saat ini, apakah ada yang memikirkan itu? Gimana bapak-bapak? Jangan tekan wanita lagi ya. Jadi itu batinnya. Kalau lahiriahnya sekarang udah oke. Wanita oke nggak? Sekolah tinggi-tinggi, S2, S1, ya kan? Arsitek semua, oke. Tapi tetap batinnya loh. Saya mau tanya nih, sama mbak-mbak ini masih muda-muda, pada punya pacar nggak? Kalau punya pacar pasti orang tuanya gini. Kerjanya di mana? Ya kan? Orang tuanya siapa? Bebek, bibit, bebek, bobot itu pasti ditanya, ya kan? Kamu dikasih makan apa nih anak? Ya kan gitu. Pasti ditanya tuh wanita. Kenapa nggak sekalian sih Pak? Tanya babatnya di mana? Di tukang soto babatnya kan? Seperti itu. Jadi tuh batin masih wanita yang masih belum bebas memilih, gitu kan? Wanita itu dipilih, gitu kan? Jadi cowok bebas milih 1, 2, 3, 4, gitu. Sunnah Rasul. Boleh 4. Bagaimana kalau kita emansipasi? Wanita boleh 4 juga. Gak mau kan sama bapak? Curang dia. Gak mau soal itu. Nah itu seperti itu batin. Itu pertama ya. Lalu dalam ibu rumah tangga ya. Tadi diceritakan sama Bu Wati, emansipasi selalu di TV-TV di media yang diwawancarain, gue yang bisa naik bis, yang bisa naik pesawat. Ibu rumah tangga nggak ada yang pernah diwawancarain Kartini ya kan? Sampai akhirnya ada yang kesel gitu kan di Facebook nulis, iya bener loh, curhat dia menghibur diri. Lo kata ibu rumah tangga bukan pekerjaan gitu. Nyuci, ini lo capek coba lo tuker gitu kan? Lo jadi gue jadi lo gitu kan? Emang enak gitu kan? Nah itu karena tidak dihargai ibu rumah tangga itu, gitu. Jadi itu pekerjaan yang sangat berat loh wanita itu, benar. Urus anak, nyebokin anak, suami mana mau. Kita nyebokin anak ya, kalau lakinya begini laki. Benar. Lalu ada satu lagi nih, batin. Kalau saya lihat di Facebook juga sih, saya dapat inspirasi dari Facebook terus nih, media sosial. Sepertinya wanita itu masih belum dihargai juga. Kalau lahiriahnya oke, tadi saya udah bilang emansipasi udah oke, tapi batinnya. Contoh, di Facebook saya pernah lihat nih bapak-bapak nih kayaknya ngupload kayak Mas Arya nih. Jadi ada gambar Kartini, ditulis bawahnya habis gelap terbitlah terang. Sebelahnya lagi ada Kartini pakai UKC, dibilang pergi gelap pulang terang. Wah ini pelecehan ini namanya ini. Sekarang apa salahnya sih wanita pergi gelap pulang terang coba? Kenapa selalu dipakai baju UKC? Emang yang pulang terang itu yang pergi gelap pulang terangnya selalu seksi? Enggak kan? Kebanyakan. Coba kita tanya penjaga makam siapa? Pak Sahrul. Tuh yang pergi gelap pulang terang tuh pakai gamis, rambutnya panjang. Nggak pakai UKC tuh? Atau belipet-lipet di akut banget itu pakai UKC, pakai kunjung itu? Tanyain deh kalau bercanda Pak Sahrul. Anak-anak Semeru kan sering nih ngumpul di sini nih. Sebelahnya gampang tanya tuh sebelah. Nah seperti itu. Jadi udah banyak wanita yang pergi gelap pulang terang, termasuk saya. Saya banyak kalau misalnya pertemuan apa tuh malam.
PGP itu ya kebanyakan tuh malam karena siang pagi itu banyak orang aktivitas kantor, kerja ya kan, atau sekolah, jadi malam gitu. Jadi siap-siap aja tadi Mbak Ana tuh yang mau, oh saya mau tuh PBB, siap-siap tuh. Boleh dong orang tuanya pergi malam pulang terang. Nah, boleh aja asal memang berjuang itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyebutnya ini perjuangan. Ketika kita berjuang, maka kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tantangan pasti ada. Kadang-kadang tantangan itu bukan dari orang di luar kita, tetapi orang di intern kita. Maaf ini bapak-bapak ya. Artinya di sini kita harus bekerja cerdas. Karena itulah mengapa wanita ini dikatakan tiang agama, tiang negara. Karena wanita yang nantinya akan melahirkan anak-anak bangsa yang berkualitas. Nah, untuk itu mari sama-sama kita memperbaiki diri. Kita tularkan semangat Kartini. Kita lahirkan Kartini baru yang mengusung nilai-nilai agama, nilai-nilai kebangsaan yang saat ini sudah hampir punah ya, sudah hampir. Saya melihatnya sedih ya, merasakan sedih. Saya menganggapnya sudah hampir punah. Nah, kalau bukan kita sebagai ibu, sebagai istri, ini bagaimana nanti generasi selanjutnya? Kubur semua yang lalu, kuurai segala yang baru. Karena yang ku percaya hanyalah satu, habis gelap terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul secara sangat bahagia sekali pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Setelah kita mendengarkan beberapa paparan dari para pembicara terdahulu, di sini saya akan menanggapi sedikit ya, bahwa apa yang diperjuangkan oleh Ibunda Kartini itu adalah suatu perjuangan yang sebetulnya bersifat kerohanian, bukan hanya fisik aja. Sehingga kalau diukur secara fisik, terus terang saya protes dengan sangat keras sebenarnya. Karena di dunia ini sudah menjadi kodratullah bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga atau pemimpin di dalam pemerintahan ataupun di dalam jemaah-jemaah yang bersifat kerohanian. Jadi salah satu contoh yang sangat prihatin bagi saya, di Jakarta ini terutama banyak pria-pria lajang yang tidak sanggup untuk menikah karena tidak mempunyai pekerjaan. Karena pekerjaan itu sudah dirampas oleh golongan wanita, sehingga banyak yang telat nikah, nggak berani untuk nikah karena tidak mempunyai pekerjaan. Karena laki-laki itu diminta pertanggungan jawabnya di dalam sebuah rumah tangga. Itu sebagai laki-laki saya prihatin. Seharusnya perempuan itu tidak terlalu banyak menuntut pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Ini malah menjadi kebanggaan kalau seorang perempuan bisa jadi supir truk, bisa jadi kuli bangunan, itu seolah-olah bangga.
Padahal itu adalah melecehkan kepribadian perempuan. Ada istilah yang istilahnya berangkat gelap pulang terang tadi juga, itu nggak enak semua didengar. Ya, ada pekerja-pekerja di Jakarta ini yang memang pekerjaannya baik-baik saja, tapi berangkatnya sore, pulangnya pagi. Contohnya karyawan-karyawan di dunia hiburan terutama, itu kan banyak melibatkan pekerja-pekerja wanita. Sehingga laki-laki itu, apalagi laki-laki yang jelek, tampangnya jelek itu nggak laku di mana-mana. Kasihan, sedang dia itu juga diminta pertanggungjawaban keluarga. Nah sekarang untuk mencari pekerjaan itu perempuan pun dicari yang cantik-cantik. Giliran perempuan yang jelek kalau pinter nggak laku. Ini jelas itu suatu diskriminasi yang luar biasa. Maka salah satu yang dicanangkan oleh Profesor Dr. Amin Rais katanya, Indonesia ini sudah kebablasan di dalam liberalisme, baik itu di dalam pendidikan maupun di dalam segala hal. Neoliberalisme itu artinya asu gede menang kerai. Jadi kalau asu yang kecil-kecil, apalagi kudiken, itu pasti kalah. Maka sekarang orang-orang berlomba-lomba menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Begitu pulang ke Indonesia, gajinya minta ampun, 150 juta, 700 juta, bahkan 1 miliar. Sebaliknya yang orang-orang miskin di Indonesia, yang SMA aja nggak sanggup, mau makan apa? Sedang dia juga warga negara Indonesia. Ini harusnya perjuangan-perjuangan ini yang harus kita rehabilitasi total. Kami berjuang di dalam PBNP ke arah situ. Istilahnya bukan sama rata sama bahagia, minimal orang-orang Indonesia itu mengalami suatu kesejahteraan sosial. Apa itu kesejahteraan sosial? Atau keadilan sosial, yaitu ibaratnya orang menanam jagung pasti panenin jagung. Artinya orang yang jujur mestinya mujur. Kalau di Indonesia jangan harap orang jujur itu mujur. Matilah kau, jujur. Yang jujur-jujur, matilah kau gitu. Ini kebalik nih, dunia ini kebalik. Bahkan sekarang ini orang jelek dijago-jagokan jadi tokoh-tokoh. Sebaliknya orang yang baik-baik disingkirkan. Ini yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Nah ini melalui forum seperti ini, mari kita perjuangkan yang namanya keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Saya tidak ingin bertanya kepada narasumber tadi, tidak Inggris, tapi perlu dibuat satu kesimpulan antara bagaimana peranan wanita terhadap laki-laki, itu yang paling penting. Jadi tetap wanita tuh punya power bagi laki-laki yang laki-laki nggak punya, itu jelas sekali, benar sekali itu. Contoh aja seperti apa ya? Kalau saya mau umpamakan laki-laki itu seperti HP, fiturnya keren, lebih canggih. Benar, bisa apa aja. Sebelum wanita bisa seperti laki-laki, laki-laki sudah bisa duluan. Secara Adam pun seperti itu, ya kan? Berarti wanita tuh utamanya apa? Casnya, chargernya. Jadi laki-laki tanpa perempuan ya seperti itu. Nggak berkembang biak. Itu wanita yang harus itu. Jangan terbalik. Jangan terbalik gitu ya. Bisa meleduk target. Contoh Soekarno, perjuangan Soekarno itu, ya, kenapa bisa sampai membawa kita ke gerbang kemerdekaan? Beliau dibuang oleh Belanda tadi ya, oleh Londo-Londo. Di negeri mana aja, dia punya cas itu kan, ya, sejarahnya gitu. Coba kalau ada cas dibuang, bete pasti Soekarno. Saya yakin bete. Itu salut wanita kayak gitu. Tapi saya bukan berarti mendukung istri 1, 2, 3, 4, saya bukan seperti itu. Maksudnya melihat perjuangan Soekarno itu seperti itu perjalanannya. Ya, tidak jauh dari wanita, tapi buat power ya.
bukan buat main jablay. Enggak seperti itu sejarahnya. Jadi artinya ya wanita tuh tetap ada peran, bukan tidak ada peran. Jadi emansipasi itu benar tadi dikatakan, bukan harus persamaan gender, tapi harus memiliki suatu power yang kuat untuk mendukung laki-lakinya atau pacarnya boleh, atau suaminya boleh, sahabat laki-lakinya juga boleh. Ya harus seperti itu. Ya artinya mungkin kita bisa minta saran ya, Pak, bapak-bapak Semeru ya. Kita ini kan keliling Nusantara, baik Semeru maupun PPMP, ya kan? Kan perlu cas juga ya. Ini nggak ikut lah. Itu harus dicas kalau kita keliling. Artinya apa? Kalau zaman Soekarno HP belum ada. Zaman sekarang minjem listrik. Jadi kita nggak susah ketemu mbak-mbak nanti di Depok di mana itu Pak ngecas boleh kan? Supaya saya bisa berhubungan dengan tali. Nah, kalau enggak repot, putus perjuangan. Gitu. Jadi zaman sekarang ya nggak seperti itu lagi. Zaman Bung Karno mungkin casnya belum ada HP kan dulu, otomatis casnya beda dia. Zaman kita berbeda sekarang. Jadi saya juga pengen berbagi tips buat kaum wanita menghadapi pacar-pacarnya atau suami-suaminya. Mau nggak? Kalau nggak butuh yang udah saya mau ya? Mau. Udah punya suami ya? Belum? Buat bekal ya? Buat bekal. Jadi saya udah punya istri, nama saya Firdaus ya. Itu istri saya tadi tuh, istri tercinta tuh, Indes Wari. Dulu saya bandel, disadarin juga, powernya dari wanita ini gitu. Jadi setiap saya nakal itu, saya marahin, saya bentak istri saya. Tiba-tiba suatu saat biasanya dia ngelawan, saya tampar baru tampar. Preman soalnya dulu dia. Tiba-tiba suatu tahun-tahun kita menikah itu kok beda cara menangani saya sama suami. Ketika saya bentak-bentak, saya tampar, dia nggak balas lagi. Saya bingung nih, ada apa? Pasti belajar dia mau apa dia. Karena apa yang dia balas itu bukan marah-marah lagi atau balik bentak atau balik nampar, tapi dia cuma kasih apa? Dia pergi ke teras, dia petik bunga, dia timpuk ke saya bunganya. Set, itu yang membuat saya sadar. Cuman ya itu, dia timpuk bunga, tidak lupa dengan potnya juga. Itu yang membuat saya sadar. Apa? Kayak gitu. Itu tipsnya. Itu kalau sudah apa artinya laki-laki atau pacar kita atau suami-suami kalian itu berlebihan ya, artinya di luar kelakiannya justru ya, itu bukan sifat laki-laki menampar dan sebagainya, itu jangan dicontoh. Jadi berhaklah wanita itu bela diri, bukan berarti terus berjuang di Kartinian untuk naikin gaji atau kedudukannya di kantor lebih tinggi dari laki-laki. Yang ada kita lihat umumnya justru sebaliknya, wanita menjajah laki-laki, ya kan? Rata-rata seperti itu, laki-laki jadi don. Nah itu kodrat, menghilangkan kodratullah, ya. Jadi seperti itulah. Mungkin itu aja sih dari saya tipsnya. Kalau bisa diambil silakan gitu. Tapi kalau nggak masih musyawarahkanlah hal-hal yang ada di keluarga atau pacaran, boleh lah. Jangan langsung lempar potnya, bunganya dulu, ingat, baru potnya. Sama aja Pak ya. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bung Firdaus. Terima kasih sekali tipsnya ya. This music is arranged by the Swing Boss, Indonesian jazz band.
This music is arranged by the Swing Boss, Indonesian Jazz Band.